Profil dan biografi Ijon Janbi. Muhammad Ijon Janbi lahir di Kanada sekitar tahun 1915 dengan nama asli Rokus Bernardus Visser. Dia adalah mantan anggota Korps Special Troepen Kenil dan salah satu pendiri Kopassus pertama kalinya. Terlahir sebagai putra seorang petani tulip yang sukses, selepas menyelesaikan kuliahnya, Visser muda membantu ayahnya berjualan bola lampu di London. Ketika itu, Perang Dunia Kedua dimulai, dan karena tidak bisa pulang ke Belanda yang sedang dikuasai oleh Jerman, Visser mendaftarkan diri di Dinas Ketentaraan Belanda yang mengungsi ke Britania. Di Inggris, Belanda membentuk kekuatan baru di sana. Setelah itu, dia ditugaskan menjadi sopir Ratu Wilhelmina. Karir militer Ijon Janbi. Setelah setahun di pos tersebut, dia mengundurkan diri dan mendaftarkan diri sebagai operator radio atau radioman di pasukan Belanda kedua. Bersama dengan pasukan sekutu, Visser merasakan operasi tempurnya yang pertama, yaitu Operasi Market Garden pada bulan September 1944. Saat itu, pasukan Belanda kedua, bagian di mana Visser berada, dimasukkan dalam divisi lintas udara 82 Amerika Serikat. Tahun ke tahun berlalu, dan karena pengalaman perangnya, dia dianggap berprestasi, maka dia disekolahkan di sekolah perwira sebelum dikirim ke Asia. Visser digabungkan dengan pasukan sekutu yang lain. Ia dan pasukan sekutu melakukan operasi pendaratan amfibi di Walcheren, sebuah kawasan pantai di Belanda bagian selatan. Selanjutnya, Visser dikirimkan ke sekolah pasukan India dan dimaksudkan bergabung dengan pasukan untuk memukul kekuatan Jepang di Indonesia. Kekalahan pasukan Jepang pada tahun 1945 mengakhiri Perang Dunia Kedua. Jepang kemudian mundur dari Indonesia sebelum pasukan Visser sempat dikirim ke Indonesia. Mundurnya Jepang dari Indonesia membuka peluang kepada Belanda untuk kembali menguasai Indonesia karena keadaan di Belanda sedang kacau dan mereka tidak mampu mengirimkan pasukan dari Eropa ke Indonesia. Belanda kemudian berusaha membentuk kesatuan unit khusus di India dengan mendirikan School for Opleiding van Parachutisten, sekolah pasukan terjun payung, dan pasukan ini dikirim ke Jakarta pada tahun 1946. Di bawah pimpinan Letnan Visser, sekolah ini kemudian dipindahkan ke Jayapura di Irian Jaya yang waktu itu dinamakan Duitwestguine oleh Belanda. Di sana, mereka menempati sebuah bangunan rumah sakit Amerika yang sudah ditinggalkan oleh pasukan Douglas MacArthur. Memilih menetap di Indonesia. Dengan segala kondisi yang ada, Visser ternyata menyukai hidup di Asia sehingga dia meminta istrinya, wanita Inggris yang dinikahinya semasa Perang Dunia Kedua, dan keempat anaknya untuk ikut dengannya ke Indonesia. Tetapi istrinya menolak dan kemudian Visser memilih untuk bercerai. Saat kembali ke Indonesia pada tahun 1947, sekolah pimpinannya sudah dipindah ke Cimahi, Bandung, dan Visser dipromosikan naik pangkat menjadi kapten. Informasi yang dikutip dari biografiku.com, selama tahun 1947 sampai tahun 1949, sekolah pimpinan Kapten Visser terus melahirkan tentara terjun payung yang handal, sampai saat di mana Belanda harus menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia sepenuhnya. Karena sudah merasa nyaman dengan gaya hidup di Asia, maka Kapten Visser memutuskan untuk tinggal di Indonesia sebagai warga sipil. Keputusan ini sangatlah berisiko, karena walaupun dia bukan termasuk pasukan beret hijau Belanda yang sangat kejam, Visser sendiri sudah berberet merah dengan pangkat yang lumayan tinggi. Tapi tidak ada yang bisa meramalkan bagaimana keamanan seorang mantan perwira jajahan di negara jajahannya yang baru saja merdeka. Akhirnya dia menetapkan keputusan untuk tinggal di Indonesia dan pindah ke Bandung. Di sana,
Fisher kemudian memilih bertani bunga di Pacet, Lembang. Ia kemudian memeluk agama Islam dan menjadi seorang mualaf dan menikahi wanita Indonesia bernama Suyatni. Fisher kemudian mengubah namanya menjadi Muhammad Ijon Janbi. Mendirikan pasukan komando RPKAD. Pengalaman Ijon Janbi sebagai anggota pasukan Komando Perang Dunia Kedua telah menarik perhatian Kolonel A.E. Kawilarang yang juga dikenal sebagai pendiri Kopassus. Kawilarang meminta Ijon Janbi membantunya merintis pasukan komando. Ijon Janbi kemudian aktif di TNI dengan pangkat mayor. Ijon Janbi kemudian segera melatih kader perwira dan bintara untuk menyusun pasukan. Kemudian pada tanggal 16 April 1952, dibentuklah pasukan istimewa tadi dengan nama Pasukan Komando Teritorium Tentara 3 Siliwangi atau Kesko TT 3 Siliwangi. Adapun Muhammad Ijon Janbi menjadi komandan Kesko TT 3 Siliwangi karena kesatuan komando ini perlu didukung dengan fasilitas dan sarana yang lebih memadai. Dan operasional kesatuan ini diperlukan dalam lingkup yang lebih luas oleh Angkatan Darat, maka Kesko TT 3 Siliwangi beralih kedudukan langsung di bawah komando Kasat, bukan lagi teritorium. Dan pada bulan Januari tahun 1953 berganti nama menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat atau KKAD. Pada tanggal 29 September 1953, Kasat mengeluarkan surat keputusan tentang pengesahan memakai baret sebagai tutup kepala prajurit yang lulus pelatihan komando. Latihan selanjutnya, komando dengan materi pendaratan laut, latihan selundup, baru bisa dilakukan pada tahun 1954 di Pantai Cilacap, Jawa Tengah.